Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membahas terkait materi zat aditif atau biasa kita kenal sebagai bahan tambahan pangan. Nah, mari kita mulai. Sebelum membahas lebih jauh terkait bahan tambahan pangan, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertian pangan. Nah, kebanyakan masyarakat atau kebanyakan dari kita menganggap pangan itu sebagai makanan. Padahal pangan mempunyai arti yang lebih luas, yaitu segala sesuatu yang berasal dari produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikatan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah. Jadi misal produk pertanian yang diolah itu nasi yang berasal dari beras. Lalu untuk produk pangan yang tidak perlu diolah itu bisa kita dapatkan contohnya dari produk peternakan, yaitu susu segar. Nah, di mana diperuntukkan sebagai makanan atau minuman. Jadi pangan itu tidak hanya mencakup makanan saja, tetapi juga minuman bagi konsumsi manusia. Nah, yang dikonsumsi manusia inilah yang dinamakan sebagai pangan. Kalau yang dikonsumsi hewan itu kita sebutnya bukan pangan tapi pakan ya. Tapi kalau yang dikonsumsi manusia kita menyebutnya sebagai pangan. Di mana di dalam pangan ini termasuk yaitu bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, atau pembuatan makanan atau minuman tersebut. Nah, definisi ini didasarkan pada Peraturan BPOM nomor 11 tahun 2019. Nah, pangan seperti yang kita tahu tadi ada yang diolah dan ada yang tidak diolah. Nah, terkait dengan bahan tambahan pangan ini nanti kita akan lebih banyak membahas tentang pangan olahan, di mana pangan olahan didefinisikan sebagai makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan pangan. Nah, di mana ini nanti kita akan membahas lebih banyak terkait bahan tambahan pangan yang banyak digunakan pada produk pangan olahan. Nah, tadi kita tahu kan di dalam pangan itu ada komponen yang ada di dalamnya, meliputi bahan tambahan pangan, bahan baku, dan bahan lain, di mana bahan lain ini biasanya disebutnya sebagai bahan penolong. Nah, di sini bahan baku itu merupakan bahan dasar yang digunakan dalam pangan atau bahan utama. Misal kalau kita membuat roti, bahan utama yang diperlukan itu adalah tepung. Atau bisa saja kita membuat keju. Nah, bahan baku atau bahan utama yang kita gunakan itu adalah susu. Itu untuk bahan baku. Nah, yang kedua bahan tambahan pangan atau biasa kita singkat sebagai BTP. BTP itu adalah bahan yang ditambahkan ke pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Misal kita ingin membuat sirup. Kita tahu ketika kita ingin membuat sirup itu kita ingin yang manis misalnya. Nah, untuk mencapai atau memperoleh rasa manis tersebut, maka harus kita beri bahan tambahan berupa pemanis. Nah, pemanisnya bisa pemanis buatan maupun pemanis alami. Tentu saja harus sesuai dengan takaran atau jumlah yang diizinkan oleh BPOM dalam menentukan atau menambahkan bahan tambahan panganan tersebut ke suatu pangan. Lalu yang ketiga ada yang namanya bahan penolong. Bahan penolong ini merupakan bahan yang lazimnya tidak dikonsumsi sebagai pangan, tetapi digunakan dalam pengolahan pangan untuk membantu tujuan teknologi tertentu atau dan tidak meninggalkan residu pada produk akhirnya. Contoh dari bahan penolong ini seperti penjernih, di mana penjernih itu biasa digunakan atau ditambahkan untuk membantu proses penjernihan selama pengolahan suatu makanan. Atau bisa juga contoh lainnya dari bahan penolong adalah enzim, di mana enzim
Seperti yang kita tahu, enzim digunakan untuk mempercepat suatu proses. Nah, di sini proses yang dimaksud adalah mungkin proses pemasakan suatu makanan seperti itu. Sehingga diperoleh produk makanan yang proses pengolahannya yang lebih cepat karena ada bantuan enzim di sini. Nah, di mana kita tahu enzim atau penjernih ini nanti pada produk akhir itu juga tidak akan meninggalkan residu. Jadi yang kita konsumsi pun akan aman. Nah, di sini ada masalah utama terkait keamanan pangan. Yang pertama terkait cemaran mikroba. Nah, cemaran mikroba ini bisa diakibatkan oleh rendahnya kondisi higienisitas dan sanititas dari pangan itu sendiri, mungkin dari lingkungannya bisa juga. Nah, untuk mengatasi cemaran mikroba ini mungkin ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, seperti membeli bahan mentah dan pangan yang dari tempat yang bersih. Jadi jangan sampai kita membeli pangan atau bahan makanan itu dari tempat yang sangat kotor, karena tadi mikroba, seperti yang kita tahu, mikroba berkembang pada tempat-tempat yang tidak higienis. Lalu bisa juga kita memilah makanan yang telah dimasak, yang akan dimasak. Lalu bisa juga kita membeli atau memilih bahan pangan yang dipajang, disimpan dan disajikan dengan baik dan bersih tentunya. Lalu masalah yang kedua terkait cemaran kimia. Nah, cemaran kimia ini bisa terjadi karena kondisi lingkungan yang kotor. Bisa juga karena kontaminasi zat-zat pencemar kimia seperti logam berat. Nah, hal atau cara pencegahan agar pangan yang nantinya kita makan itu tidak mengalami atau tidak tercemar oleh cemaran kimia itu bisa kita cegah dengan cara mencuci bahan-bahan pangan seperti sayuran dan buah-buahan itu dengan bersih sebelum diolah atau dimakan. Seperti yang kita tahu, banyak sayuran maupun buah-buahan ketika dia ditanam oleh petani itu disemprot menggunakan pestisida. Nah, untuk menghilangkan cemaran kimia dari pestisida tersebut, maka sayuran dan buah-buahan itu harus kita cuci dengan bersih sebelum diolah. Lalu yang kedua, mungkin bisa juga kita menggunakan air bersih untuk menangani dan mengolah pangan. Jadi dalam mengolah dan atau membersihkan pangan, kita juga harus menggunakan air yang bersih. Lalu tidak menggunakan peralatan atau pengemasan atau alat masak atau wadah apapun yang dia dilapisi dengan logam berat, karena nanti kalau misal wadah tersebut terkena suhu yang tinggi, maka ditakutkan logam berat yang melapisi wadah tersebut itu akan terkelupas dan akan mengkontaminasi pangan yang ada di dalam wadah tersebut. Dan yang paling banyak contoh lainnya adalah penggunaan styrofoam atau plastik untuk membungkus pangan yang panas dan berlemak, karena sebenarnya kan pembungkus makanan dari styrofoam atau plastik itu sangat tidak disarankan, karena kita tahu styrofoam atau plastik itu bukan merupakan wadah yang food grade, sehingga nanti kalau dia terkena suhu yang tinggi, maka polimer penyusun dari styrofoam maupun plastik tersebut akan pecah dan akan mengkontaminasi pangan yang ada di dalamnya. Sehingga teman-teman jika nanti ingin membeli makanan yang panas, misal bakso atau mie ayam seperti itu, jika ingin dibungkus, kalau bisa itu menggunakan atau membawa wadah sendiri dari rumah. Hindari atau minimalisirlah penggunaan
penggunaan wadah-wadah makanan berbahan plastik atau styrofoam untuk wadah pangan yang bersuhu panas dan berlemak, seperti itu. Lalu yang ketiga masalah yang dihadapi terkait keamanan pangan adalah penyalahgunaan bahan berbahaya yang dilarang untuk pangan, seperti penggunaan formalin atau penggunaan borak untuk bakso. Ada juga penggunaan rodamin B atau pewarna sintesis, pewarna tekstil untuk pewarna makanan. Itu sangat berbahaya jika digunakan pada pangan. Lalu yang keempat terkait penggunaan BTP yang melebihi batas maksimum yang diizinkan. Jadi BPOM itu punya aturan untuk masing-masing BPT itu batasan maksimum yang harus ada pada produk yang nantinya diproduksi. Misal untuk memproduksi 1 kilo saus cabai. Nah, jika ingin menggunakan pengawet seperti natrium benzoat itu ada batas maksimumnya. Misal untuk 1 kilo produk itu harus maksimal menggunakan 1000 mg natrium benzoat, tidak boleh melebihi batas tersebut. Karena apa? Karena jika melebihi batas tersebut BTP yang seharusnya misal untuk menambahkan daya tahan saus agar lebih lama masa produksinya, malah nantinya jika melebihi batas maksimum akan menjadi racun jika dikonsumsi oleh manusia. Jadi diharapkan jika nantinya teman-teman ingin membuat produk makanan dan menggunakan BTP, harap menambahkan BTP sesuai dengan batas maksimum yang telah ditetapkan oleh BPOM. Nah, dasar hukum terkait pangan ini tercantum pada pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, di mana keamanan pangan itu sendiri itu dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, yaitu cemaran mikroba itu tadi, cemaran kimia bisa berasal dari logam-logam berat itu tadi, dan benda lain yang dapat mengganggu dan merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Nah, ini definisi dari keamanan pangan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2009, di mana keamanan pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang mengganggu itu tadi, yang membahayakan kesehatan masyarakat atau kesehatan konsumen. Nah, keamanan pangan itu mencakup 5 hal ini tadi. Yang pertama terkait cemaran. Nah, pangan itu harus aman dari cemaran atau tidak boleh ada cemaran, baik cemaran mikrobiologi atau cemaran biologi, dan cemaran logam berat atau cemaran kimia seperti yang sudah saya jelaskan itu tadi. Nah, yang kedua terkait penggunaan BTP tadi harus sesuai dengan batas maksimum yang telah ditetapkan oleh BPOM. Lalu yang ketiga terkait bahan penolong. Nah, bahan penolong ini juga sudah ditetapkan oleh BPOM, bahan penolong apa saja yang boleh digunakan dan batas maksimum yang harus digunakan, tidak boleh melebihi batas itu. Karena tadi apa? Tujuannya bahan penolong itu hanya membantu proses produksi, tidak boleh dia bahan penolong itu muncul atau berada di produk akhirnya, karena nanti jika bahan penolong ini bisa tetap ada, tidak hilang selama proses pengolahan makanan, maka juga akan mengaruhi kualitas dari pangan tersebut. Lalu terkait kemasan pangan. Nah, kemasan pangan ini juga harus memiliki nomor edar. Nah, nomor izin edar ini bisa berupa MD atau pangan yang diproduksi dalam negeri, lalu nomor ML untuk pangan yang diimpor dari luar negeri, atau bisa juga nomor PIRT. Jadi ya, nomor edar untuk pangan itu ada MD, yaitu
nomor edar atau izin edar pangan untuk pangan yang diproduksi oleh dalam negeri. Kalau ML ini izin edar untuk pangan yang diimpor dari luar negeri. Lalu untuk PIRT itu adalah izin edar untuk pangan yang diproduksi oleh rumah tangga. Lalu yang kelima terkait bahan yang dilarang digunakan sebagai BTP seperti formalin, boraks, dan rodamin B. Itu keamanan pangan harus mencakup atau didasarkan dari 5 kategori ini. Harus tidak boleh ada cemaran, BTP yang digunakan itu harus sesuai izin BPOM, bahan penolong juga, kemasan pangan juga harus ada nomor izin edar, dan tidak boleh menggunakan BTP yang berbahaya atau yang dilarang. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait bahan tambahan pangan. Bahan tambahan pangan sendiri, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, itu merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk makanan atau bentuk pangan. Nah, tujuan penggunaannya itu bermacam-macam sebenarnya, tergantung dari jenisnya. Nah, untuk tujuan umumnya itu bisa untuk membentuk pangan, memberi warna, ini biasanya untuk pewarna, meningkatkan kualitas pangan, memperbaiki tekstur, meningkatkan cita rasa, meningkatkan stabilitas, dan mengawetkan pangan, tentunya untuk fungsi dari pengawet. Nah, mengapa BTP atau bahan tambahan pangan ini diperlukan? Yang pertama terkait perubahan pola hidup konsumen, di mana seperti yang kita tahu, masyarakat pada era sekarang ini banyak sekali atau suka sekali makanan yang instan atau karena mereka tidak ingin repot, dikarenakan mobilitas mereka yang tinggi seperti jadwal pekerjaan yang padat, sehingga untuk makanan dia ingin yang siap saji atau yang instan. Lalu yang kedua terkait memenuhi keinginan konsumen, yaitu salah satunya untuk menarik minat konsumen. Nah, kalau contohnya saja adalah ketika seorang produsen itu menjual singkong. Kalau produsen itu hanya menjual singkong saja, singkong goreng, mungkin hanya sedikit yang tertarik. Tapi jika ditambahkan sedikit topping seperti keju atau coklat, itu akan menarik konsumen untuk membeli produknya tersebut. Sehingga BTP seperti pemanis itu diperlukan untuk meningkatkan atau menarik minat konsumen tersebut. Lalu inovasi industri untuk memenuhi kebutuhan konsumen, salah satunya adalah untuk menghasilkan convenient product, di mana convenient product ini merupakan produk yang pada umumnya memiliki frekuensi pembelian tinggi, dibutuhkan dalam waktu segera, dan hanya memerlukan usaha yang minimum untuk membelinya. Jadi bagaimana produsen itu dapat menghasilkan suatu produk pangan yang sering dibeli oleh masyarakat dan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan barang tersebut, dan usaha yang dilakukan untuk membuat atau memperoleh pangan tersebut itu juga tidak lama juga atau minimum. Seperti contohnya sekarang banyak sekali ada frozen food. Nah, frozen food itu kan tinggal kita hangatkan, kita goreng, itu sudah bisa langsung kita makan tanpa harus kita repot-repot mengolahnya lebih rumit lagi. Nah, itu contohnya dari inovasi industri yang sekarang banyak berkembang. Lalu yang keempat alasannya adalah terkait
BTP diperlukan untuk mempengaruhi mutu pangan. Nah, tentu saja yang pertama terkait mengawetkan. Nah, di sini tentu produsen ingin memproduksi produk pangan yang dapat bertahan pada jangka waktu yang lama. Nah, ini selain untuk menguntungkan produsen sendiri untuk menghemat biaya produksi karena dia dapat memproduksi makanan dengan memproduksi pangan dengan durasi keawetan semakin panjang, juga akan menguntungkan konsumen juga karena konsumen bisa menyediakan stok baginya ketika akan mengkonsumsi suatu pangan tersebut. Jadi pangan tersebut bisa dikonsumsi sewaktu-waktu dalam durasi waktu yang lebih lama. Selain itu, untuk meningkatkan mutu pangan yaitu warna. Nah, seperti yang kita tahu, banyak masyarakat yang tertarik dengan pandangan pertama. Jadi misal melihat makanan, oh warnanya cantik, ingin membeli. Jadi peningkatan mutu warna ini itu untuk menarik perhatian dari pembeli itu tadi. Karena banyak pembeli yang ingin membeli itu diawali karena melihat tampilan atau warna dari pangannya tersebut. Selanjutnya kita akan membahas prinsip penggunaan BTP. Yang pertama, BTP hanya digunakan pada produk pangan jika benar-benar diperlukan secara teknologi. Seperti misal kita ingin membuat frozen food. Tentu kita tahu bahwa untuk membuat frozen food itu kan tujuannya untuk konsumsi jangka panjang, sehingga agar produknya itu awet maka diperlukan pengawet. Beda lagi kalau kita ingin memasak pisang goreng yang habis dalam sekali makan. Nah, untuk membuat pisang goreng tentu kita tidak perlu membuat atau menambahkan pengawet karena itu tidak diperlukan secara teknologi. Lalu yang kedua, BTP tidak boleh digunakan untuk yang pertama menyembunyikan penggunaan bahan yang tidak memenuhi syarat. Misal kita menggunakan bahan baku yang sudah kadaluarsa. Nah, untuk menutupi bahan baku yang sudah kadaluarsa atau basi tersebut, kita menambahkan banyak BTP, misal penguat rasa atau pewarna untuk mengelabui konsumen, itu sangat dilarang. Lalu yang kedua, menyembunyikan cara kerja yang bertentangan dengan cara produksi yang baik. Misal di sini pada saat pengolahan yang seharusnya dia dimasak dengan suhu yang tinggi untuk menghilangkan mikroba, tapi karena untuk menghemat waktu dan menghemat biaya, hal itu dihindari atau dikurangi dan lebih banyak menggunakan BTP pengawet. Itu juga dilarang. Lalu yang ketiga, menyembunyikan kerusakan pangan. Misal pangan olahan yang sudah jadi ternyata dalam waktu tertentu atau sudah melebihi kadaluarsa, dia sudah kadaluarsa lalu diolah lagi menjadi produk yang seolah-olah baru lagi dengan menambahkan BTP seperti pewarna untuk memperpanjang masa pangan tersebut. Itu juga sangat dilarang. Lalu ketiga, gunakan BTP yang diizinkan sesuai dengan peraturan. Nah, sesuai dengan peraturan dari BPOM bahwa ada 20 jenis BTP, di mana ke-20 jenis BTP itu juga tersusun dari zat-zat atau bahan-bahan BTP yang sesuai dan dengan batas maksimum yang diizinkan oleh BPOM. Lalu yang keempat, tadi BTP tidak boleh melebihi batas maksimal yang ditetapkan, harus sesuai dengan batas maksimal yang digunakan, karena jika melebihi maka BTP itu akan menjadi racun bagi tubuh manusia. Lalu yang kelima,
menggunakan sediaan BTP yang telah memiliki nomor izin edar atau MDLE. MD untuk pangan produk dalam negeri, kalau ML untuk produk pangan luar negeri. Nah, yang keenam, baca takaran penggunaannya dan gunakan sesuai petunjuk label sediaan BTP. Nah, ini nanti hubungannya terkait batas maksimum penggunaan BTP itu tadi. Nah, ini untuk contoh label izin edar BPOM. Ini ada MD, lalu ada nomor seri. Ini artinya BTP ini sudah sesuai dengan kriteria BPOM dan sudah memiliki nomor edar. Lalu ini untuk ML-nya, izin edar. Ini berarti dia dari produk luar negeri tetapi sudah sesuai dengan izin BPOM atau kriteria dari BPOM. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang golongan bahan tambahan pangan. Jadi ada 27 bahan tambahan pangan yang didasarkan pada peraturan BPOM. Terkait ini ada anti buih. Anti buih itu merupakan BTP untuk mencegah atau mengurangi pembentukan buih. Nah, di sini mungkin perlu diketahui perbedaan dari anti buih dan pembuih. Jadi kalau anti buih itu adalah agen untuk mencegah atau mengurangi pembentukan buih, tapi kalau pembuih itu adalah zat yang BTP yang digunakan untuk membantu pembentukan dari buih atau membantu memelihara homogenitas dispersi fase gas dalam pangan yang berbentuk cair atau padat. Lalu di sini juga ada humektan. Ya, humektan di sini merupakan BTP untuk mempertahankan kelembapan pangan. Nah, bisa menggunakan natrium laktat atau kalium laktat. Nah, yang biasa kita kenal di sini ada yang namanya pengawet juga, ada penguat rasa, nah ini ada yang namanya peretensi warna dan pewarna. Nah, untuk peretensi warna itu adalah BTP yang digunakan untuk mempertahankan, menstabilkan atau memperkuat intensitas warna pangan tanpa menimbulkan warna baru. Jadi misalnya kita sudah menggunakan pewarna merah tapi ternyata merah yang kita dapatkan itu kurang kuat atau kurang mencolok bagi produsen, maka bisa menggunakan peretensi warna ini untuk perkuat intensitas warna dari pangan tersebut. Sedangkan pewarna, BTP pewarna itu merupakan BTP yang ketika ditambahkan atau diaplikasikan pada pangan mampu memberi atau memperbaiki warna dari pangan tersebut. Nah, dalam pangan keberadaan BTP itu dibagi menjadi dua, yaitu BTP yang ditambahkan langsung ke produk pangan. Lalu yang kedua ada BTP bawaan, yang dia terbawa oleh bahan baku, oleh BTP itu sendiri atau terbawa oleh bahan penolong. Nah, untuk yang BTP yang ditambahkan secara langsung ke dalam pangan itu harus mengikuti batas maksimal di produk akhirnya. Jadi misal jika di peraturan BPOM penggunaan natrium benzoat itu pada produk suatu makanan misal 1000 mg per kilo, maka artinya dalam produk 1 kilo itu maksimal maksimal BTP yang ditambahkan yaitu natrium benzoat itu maksimal 1000 mg. Sedangkan untuk BTP ikutan itu mengikuti ketentuan BTP ikutan juga. Nah, di sini untuk
batas maksimum dari penggunaan BTP di dalam BPOM itu ada dua macam, itu ada yang numerik atau berdasarkan angka, sedangkan yang kedua adalah CPPB atau cara produksi pangan yang baik, dimana kalau ini digunakan secukupnya sesuai dari kebutuhan dari produsen. Ya, jadi misal ini kita bahas dulu yang numerik. Di sini kalau kita lihat di peraturan BPOM, di sini adalah jenis makanannya dan ini batasan maksimumnya miligram per kilonya. Jadi misal ini kita akan membuat nugget ikan. Nah, BTP pengawet yang digunakan misal adalah natrium sorbat, maka natrium sorbat yang digunakan pada produk nugget ikan ini nanti maksimum itu hanya 1000 mg per kilo. Ini untuk yang jika dia berupa numerik. Tapi jika dia batasannya berupa CPPB itu tergantung dari produsen. Misal produsen ingin membuat ini kembang gula, dia ingin menggunakan penguat rasa asam 5 inosinat dan pengembang dextrin. Nah, dalam menggunakan penguat rasa ini nanti misal dirasa oleh produsennya ini rasanya sudah pas dengan penguat rasa tersebut, maka sudah cukup penggunaannya. Misal penggunaannya itu 2 mg per kilo, itu dirasa sudah cukup oleh produsen ya, sebesar itu yang digunakan. Lalu pengembang, misal menggunakan pengembang dextrin. Nah, pengembang dextrin yang digunakan itu pun nanti tergantung oleh produsennya. Misal bagi produsen sudah bagi mereka dengan jumlah dextrin misal 50 mg itu sudah cukup mengembangkan produk kembang gulanya, maka ya sudah batas seperti itu yang produsen gunakan. Jadi kalau numerik ini harus berdasarkan dari izin BPOM sesuai dengan angka maksimum yang sudah ditetapkan BPOM. Tapi kalau CPPB itu tergantung dari produsennya, itu secukupnya seberapa. Oke, di sini sudah ada contoh jenis BTP pengawet yaitu asam sorbat terkait batas maksimumnya. Ini bisa dilihat di peraturan BPOM terkait bahan tambahan pangan. Nah, di sini untuk BTP pengawet punya INS atau International Numbering System yaitu 200, di mana INS ini merupakan sistem penamaan yang berbasis di Eropa untuk bahan tambahan pangan yang ditujukan untuk memberikan sebutan singkat untuk nama sebenarnya yang dianggap panjang. Jadi untuk BTP, untuk penyebutan BTP itu lebih dipersingkat dengan kode number seperti ini. Nah, untuk kode number ini itu dibuat atau dirumuskan oleh Codex Alimentarius, yaitu organisasi standar pangan internasional dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan Organisasi Pangan dan Pertanian atau FAO dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lalu di sini asam sorbat mempunyai nilai ADI sebesar 0 sampai 25 mg per kilo berat badan. ADI atau Acceptable Daily Intake ini merupakan batas BTP maksimal yang bisa dikonsumsi oleh tubuh manusia setiap harinya per berat badan. Jadi kita hanya boleh mengkonsumsi asam sorbat maksimal sebanyak 25 mg per kilo berat badan kita setiap hari. Nah, di sini ada kategori pangan yang menggunakan asam sorbat. Di sini kategori pangan 0111 itu berupa susu dan buttermilk, dan batas maksimal untuk penggunaan asam sorbat itu adalah 1000 mg per kilo. Jadi 1 kilo produk susu itu hanya boleh maksimal menggunakan asam sorbat sebanyak 1000 mg. Lalu di sini ada jenis pewarna. Di sini punya pewarna kuning FCF. Di sini
punya nilai INS-nya 110. Untuk ADI-nya itu maksimal 4 mg per kilo berat badan. Nah, di sini produk-produk yang menggunakan pewarna sintetis kuning ini bisa dari minuman berbasis susu, atau bisa pencuci mulut atau dessert. Lalu ada es, ada buah yang diberi gula, ada juga jelly. Nah, di sini ada batas maksimalnya. Nah, di sini contoh yang ketiga ya. Ini ini BTP-nya adalah BTP pengembang. Nah, di sini adalah contohnya dextrin dengan nomor internasional number sistemnya 1400. Nah, untuk ADI di sini istilahnya not specified. Nah, istilah yang digunakan ini adalah untuk BTP yang mempunyai toksisitas yang sangat rendah, sehingga meskipun dikonsumsi banyak itu dia tidak menimbulkan bahaya terhadap kesehatan, tetapi juga meskipun bisa digunakan dalam jumlah yang tidak terbatas, tapi diharapkan produsen juga lebih bijak dalam menggunakan dextrin ini. Karena kan di sini tadi seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, di sini batas maksimalnya CPPB, di mana ini tergantung dari produsennya. Jika produsennya dirasa menggunakan sejumlah dextrin misal 20 mg itu sudah cukup, ya digunakan itu. Jangan sampai menggunakan secara berlebihan, tapi digunakan secukupnya saja. Nah, di sini perhitungan terkait penggunaan BTP. Nah, ada hal-hal yang perlu ditekankan pada perhitungan penggunaan BTP ini tadi. Yang pertama tentu adalah batas maksimum BTP, konsentrasi dan satuannya. Nah, jadi kan tadi batasannya, misal di sini batasannya 1000 mg per kilo, yang artinya dalam 1 kg produk itu hanya boleh menambahkan maksimum 1000 mg BTP. Begitupun kalau 50 mg per kilo, maka dalam 1 kilo produk hanya boleh menambahkan maksimum 50 mg BTP. Lalu yang kedua, penambahan BTP itu dihitung berdasarkan jumlah produk jadinya, bukan jumlah bahan baku. Jadi misal di sini ingin membuat saus cabai. Nah, kita tahu misal bahan bakunya seperti ini ya, ada cabai, tepung tapioka, bumbu dan lain-lain. Ini totalnya 4 kilo. Lalu melalui proses pemasakan tentu saja ada proses penguapan, ada proses pendinginan. Itu pasti nanti ada masa-masa dari bahan-bahan ini yang hilang, atau kalau air dia menguap, itu tadi kan berarti dia masanya untuk yang redemen atau saus jadinya nanti juga akan berkurang, sehingga jika didapatkan saus jadinya 3 kilo, maka perhitungan BTP-nya juga didasarkan pada masa produk jadinya ini. Misal dalam membuat saus cabai ini ingin menggunakan pengawet natrium benzoat, di mana berdasarkan peraturan BPOM batas maksimum yang diizinkan dalam penggunaan natrium benzoat ini adalah 1000 mg per kilo. Maka dasar penggunaan atau penambahan BTP natrium benzoat ini didasarkan pada massa atau jumlah dari saus jadinya ini. Jadi misal ini kan ingin membuat 3 kilo, jadi nanti jadinya 3 kilo saus cabai, maka natrium benzoat yang ditambahkan itu adalah sebesar 3000 mg, bukan 4000 mg, seperti itu. Jadi harus didasarkan berdasarkan jumlah produk jadinya, bukan jumlah bahan bakunya.
Lalu yang tidak kalah penting adalah BTP harus ditimbang dengan timbangan yang mempunyai ketelitian tinggi. Nah, bisa menggunakan timbangan atau neraca analitik itu yang mempunyai nilai tinggi dan mempunyai nilai desimal minimal 2 tempat nilai desimal. Nah, di sini cara penakaran BTP tadi tentunya yang paling utama adalah dengan menggunakan timbangan analitik. Ini untuk mendapatkan hasil yang lebih teliti. Nah, yang kedua, jika tidak memungkinkan menggunakan timbangan analitik, bisa menggunakan sendok takar dengan menakarnya secara peres seperti ini ya. Jadi diperes gitu, dipas sama yang permukaannya sendok ini. Nah, tapi dalam penggunaan sendok takar ini dalam perhitungan BTP hanya bisa digunakan untuk pengawet dan pewarna saja dengan syarat pengawet dan pewarna tersebut harus berbentuk serbuk, butiran, granula dan ataupun kristal. Jadi jika selain BTP ini dan selain bentuk ini, maka sangat disarankan atau seharusnya digunakan timbangan analitik. Menggunakan timbangan untuk bahan itu pun juga tidak boleh. Jadi memang harus digunakan timbangan analitik dengan minimal nilai desimal. Di sini pengukuran nilai desimalnya 2 tempat desimal. Nah, di sini contoh perhitungan penggunaan BTP yang menggunakan sendok takar. Jadi misal di sini teman-teman ingin membuat puding, di mana puding ini kategori pangan nomor 017 yang termasuk dalam makanan pencuci mulut berbahan dasar susu. Nah, misal kita ingin menggunakan contohnya BTP pengawet. Nah, BTP pengawet yang diizinkan untuk kategori pangan ini adalah asam benzoat, di mana penggunaan asam benzoat itu maksimal adalah 200 mg per kilo sebagai asam benzoat. Nah, misal kita ingin membuat puding ketika produk jadinya ya, ini jangan lupa takarannya berdasarkan produk jadi, ini sebanyak 7 liter. Nah, maka untuk menentukan berapa banyak BTP yang digunakan itu kita gunakan perhitungan seperti ini. Jadi tadi ukuran 1 sendok takar itu kan 1,25 gram, kita konversi ke dalam miligram. Lalu untuk menghitung BTP yang ditambahkan, ini adalah batas maksimumnya yaitu 200 mg per kilo, dan di sini adalah ukuran sendok takar ini tadi yaitu 1250 mg, lalu dikalikan dengan ini produk jadinya, nanti jadinya berapa banyak. Nah, ini nanti kan didapatkan 1,12 sendok takar. Nah, karena di sini dia bentuknya desimal dan kita tidak mungkin mengukur 0,1 sendok takar itu seberapa, maka harus dibulatkan ke bawah sehingga menjadi 1 sendok takar. Jadi jika teman-teman nanti ingin membuat puding sebanyak 7 liter dan menggunakan pengawet asam benzoat, maka asam benzoat yang ditambahkan itu maksimal hanya boleh 1 sendok takar peres, tidak boleh lebih dari itu. Lalu yang kedua, misal ingin membuat donat. Nah, donat di sini kategori pangannya berkode 0722 berupa produk bakery istimewa lainnya. Nah, di sini misal ingin menggunakan pewarna yaitu karamel 4 amonia sulfit proses, di mana batas maksimal BTP yang diizinkan yaitu sebanyak 1200 mg per kilo. Dan teman-teman nanti ingin membuat donat produk hasil jadinya itu sebanyak 5 kilo, maka sama perhitungannya tadi, batas maksimum dari BTP itu berdasarkan peraturan BPOM lalu dibagi dengan ukuran sendok takar ini, lalu dikalikan dengan
jumlah produk jadinya nanti berapa. Nah, di sini didapatkan 4,8 sendok takar. Nah, ini bisa kita bulatkan menjadi 4,5 sendok takar. Nah, nanti untuk mengukur setengah sendok takarnya gimana? Nah, untuk mengukur setengah sendok takarnya itu nanti bisa diambil penuh dulu 1 sendok takar peres, lalu diratakan dalam 1 kertas makan gitu. Lalu setelah diratakan semua sama bagiannya, misal segini ya, diratakan lalu nanti dibagi 2 seperti ini, lalu diambil 1 bagian saja. Itu untuk ukuran setengah sendok takar. Nah, yang selanjutnya terkait BTP ikutan. Nah, seperti yang kita tahu, BTP itu ikutan tadi adalah BTP yang bisa berasal dari bahan baku, baik yang dicampurkan maupun yang dikemas secara terpisah, tetapi masih merupakan satu kesatuan produk. Jadi misal di sini ada nugget ayam dan komposisinya seperti ini. Ada daging ayam, tepung butter, tepung roti. Nah, BTP ikutan biasanya dituliskan dalam komposisi makanan itu seperti ini, di dalam kurung dari BTP yang diikuti. Jadi misal di sini tepung roti dalam kurung mengandung pewarna kuning FCF. Nah, di sini maka dapat diartikan bahwa BTP ikutannya itu adalah berupa pewarna kuning, di mana diikutkan dalam tepung roti ini tadi. Nah, kriteria dari BTP ikutan sendiri adalah tidak langsung ditambahkan. Jadi tadi kan ini untuk pewarna kuningnya kan ditambahkannya ke tepung roti yang digunakan, bukan ke adonan utama dari nugget ayam. Lalu terbawa dari bahan baku BTP atau dari perisa ya. Ini untuk pewarna kuningnya terbawa oleh tepung roti itu tadi dan tidak berfungsi secara teknologi. Jadi pewarna kuning ini tidak memberikan efek terhadap nugget ayam secara langsung seperti memberikan warna adonan, mempengaruhi warna adonan atau mempengaruhi rasa adonan, hanya sebagai pewarna dari tepung roti ini tadi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait bahan tambahan pangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.